Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Citra dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 Excellent Service akan membahas tentang tipe-tipe pelanggan. Kelompok kami yaitu yang beranggotakan yang pertama Mbak Vidiana Rizky, yang kedua yaitu Mbak Vinkan, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Anissa Zahwa. Next. Next. Yang pertama yaitu pengertian pelanggan. Pelanggan adalah seseorang yang membina hubungan baik dengan orang lain, khususnya produsen dalam bidang usaha. Mereka membeli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk atau layanan tersebut. Karena pentingnya peran pelanggan dalam keberlangsungan bisnis, maka penting untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperlakukan pelanggan dengan baik agar mereka merasa puas dan kembali lagi untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Next. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan baru. Pelanggan yang baru pertama kali membeli produk atau menggunakan jasa suatu bisnis. Tipe ini akan sangat penasaran dengan produk-produk yang disediakan. Mereka belum paham soal produk dan apapun tentang bisnis kita. Next. Pelanggan pendiam yaitu sebelumnya, Mbak. Pelanggan pendiam yaitu tipe dasar dari pelanggan yang tak banyak bicara. Less humor, di mana dia tidak akan banyak melakukan komunikasi, namun lebih banyak kepada menelaah produk-produk yang akan dibelinya jika memang sesuai dengan kebutuhannya. Tipe yang satu ini sebenarnya akan sangat menguntungkan sebab sebagai orang tertutup dia tidak akan mudah mempercayai orang baru, tetapi ketika sudah percaya maka dia akan menjadi loyal dan bisa melakukan banyak hal dengan orang tersebut. Yang ketiga yaitu pelanggan arogan, di mana mereka akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal. Sehingga ketika adu argumen dengan orang lain, dia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. Bahkan ketika ingin membeli suatu produk, mereka cenderung akan merasa produk pilihan mereka adalah yang terbaik, tanpa harus bertanya kepada pelayan atau customer service. Next. Yang keempat yaitu pelanggan hemat. Orang yang suka berhemat ketika akan berbelanja akan sangat memperhitungkan detail produk yang akan dibeli. Mulai dari harga, ukuran, sampai manfaat yang akan didapatnya jika membeli produk tersebut. Tak salah jika saat melayani Anda harus mempersiapkan hitung-hitungan dan wawasan tentang produk yang akan dibeli. Agar bisa menjelaskan secara maksimal semua seluk-beluk produk terutama manfaatnya. Hitung-hitungan yang dimaksud bukan sekedar harga produk, tapi bisa juga hitungan soal keamanannya. Kemudian beberapa produk yang akan dibutuhkan untuk pemakaian hingga setahun. Sehingga mereka bisa benar-benar yakin kalau produk itu adalah yang paling hemat versi mereka. Yang kelima yaitu tipe pelanggan pembanding. Pelanggan yang melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli produk atau menggunakan jasa suatu bisnis. Pelanggan tipe ini memiliki kepiawaian membandingkan dua produk sejenis dari produsen berbeda. Mereka sering membandingkan harga dan kualitas dengan bisnis lain sebelum memutuskan membeli. Yang keenam yaitu pelanggan tidak puas. Pelanggan yang merasa tidak puas dengan produk atau layanan yang mereka terima dari bisnis. Mereka mungkin memiliki masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli. Atau mungkin merasa bahwa layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pelanggan tidak puas dapat merusak reputasi bisnis jika tidak ditangani dengan baik. Yang terakhir yaitu tipe pelanggan setia.
Pelanggan yang telah membeli produk atau menggunakan layanan dari bisnis Anda secara teratur dan terus-menerus. Pelanggan setia biasanya sangat terikat dengan bisnis kita, dan mereka memiliki kecenderungan untuk tetap memilih bisnis kita daripada bisnis yang lain yang sejenis. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vidiana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu cara melayani pelanggan sesuai dengan tipenya. Yang pertama, dari pelanggan baru. Caranya yang pertama, sambut pelanggan dengan ramah, memberikan sapaan hangat dan ramah kepada pelanggan baru dapat membuat mereka merasa terima dan nyaman. Yang kedua, menjelaskan produk atau layanan dengan jelas. Memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Jangan ragu untuk memberikan informasi yang lebih detail jika diperlukan. Yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi yang tepat. Yang keempat, tanggap terhadap pertanyaan dan keluhan. Memastikan siap menjawab pertanyaan atau keluhan dari pelanggan baru dengan cepat dan tepat. Untuk yang kelima, memberikan pengalaman yang positif. Buatlah pengalaman pelanggan baru dengan bisnis menjadi positif dan berkesan, memberikan layanan yang baik, tempat yang nyaman, dan suasana yang menyenangkan. Yang terakhir, follow up. Setelah pelanggan baru melakukan pembelian atau menggunakan layanan, follow up dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka puas dengan pengalaman mereka. Ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan diingat. Untuk yang kedua, pelanggan pendiam. Caranya perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Yang kedua, memulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk. Yang ketiga, sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. Walaupun terkadang omongan Anda tidak terlalu diperhatikan. Yang keempat, harus bersabar dan cobalah untuk lebih banyak menginformasikan hal-hal terkait bisnis dan produk yang akan dibelinya. Pelanggan arogan. Yang ketiga, pelanggan tipe arogan. Caranya, yang pertama, banyak bersabar dan jangan beradu argumen dengan mereka. Upayakan untuk banyak memuji mereka dengan berbagai cara supaya konsumen tersebut menjadi lebih nyaman saat akan bertransaksi. Yang ketiga, cukup memberikan brosur yang mereka minta, lalu menjelaskan sesuai yang ditanyakan. Yang keempat, membiarkan mereka memahami sendiri brosur tersebut. Yang kelima, berbicara setelah pelanggan selesai berbicara. Yang terakhir, jangan memotong pembicaraannya. Untuk selanjutnya, pelanggan hemat. Cara untuk menghadapi tipe konsumen ini, yang pertama, menjelaskan produk dengan sesuai dengan kondisi. Yang kedua, sampaikan juga manfaat, kualitas, dan fungsi setiap produk. Yang keempat, jangan pernah berbohong terkait produk yang dijual. Yang keempat, siapkan data dan hitung-hitungan setiap produk dengan lengkap. Yang terakhir, memberitahu konsumer jika ada promo atau diskon. Next. Selanjutnya, tipe pelanggan pembanding. Yang cara menghadapi tipe pembeli yang suka membandingkan adalah yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, pahami produk sendiri dan kompetitor. Yang ketiga, jangan memaksa pelanggan untuk membeli. Yang keempat, memberikan diskon atau penawaran khusus. Yang kelima, berikan pelayanan yang baik. Yang selanjutnya, tipe pelanggan tidak puas. Yang pertama, mendengarkan keluhan dengan baik dan mencoba memahami masalah mereka. Yang kedua, menawarkan solusi yang tepat dan memperbaiki masalah yang dihadapi pelanggan. Yang ketiga, memberikan kompensasi atau penggantian jika diperlukan. Yang keempat, memberikan pemecahan masalah yang akan datang. Yang kelima, memfollow up dengan pelanggan untuk memastikan mereka
puas dengan solusi yang diberikan. Kita bisa memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan selalu memenuhi standar kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan penghargaan dan intensif. Memberikan penghargaan atau insentif kepada pelanggan setia dapat meningkatkan rasa dihargai mereka dan meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, mendengarkan dan respon kebutuhan dari pelanggan. Setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan memberikan penghargaan atau insentif kepada pelanggan, dia dapat memberikan rasa dihargai mereka dan meningkatkan loyalitas. Yang keempat, memberikan informasi eksklusif dan terbaru, memberikan informasi terbaru tentang produk pelayanan baru yang diluncurkan khusus hanya untuk pelanggan setia. Hal ini dapat membuat mereka merasa dihargai dan selalu menjadi prioritas dari bisnis Anda. Yang kelima, selalu terhubung dengan pelanggan setia. Mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan setia dengan cara terus berkomunikasi dan memperbarui mereka tentang perkembangan terbaru bisnis Anda. Berikutnya yaitu manfaat melayani pelanggan sesuai dengan tipenya. Melayani pelanggan sesuai dengan tipenya memiliki beberapa manfaat yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah bisnis. Di antaranya, yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memperlakukan pelanggan sesuai dengan tipe mereka, pelanggan akan merasa dihargai dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pelanggan cenderung akan kembali lagi untuk membeli produk atau layanan dari bisnis tersebut. Yang kedua ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan perlakuan yang khusus pada pelanggan atau memberikan solusi untuk pelanggan yang sering komplain, bisnis akan berhasil membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Pelanggan yang loyal cenderung akan menjadi pembeli tetap dan bahkan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang ketiga ada meningkatkan omset penjualan. Dengan memberikan perlakuan yang khusus pada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar, bisnis bisa meningkatkan omset penjualan dengan menjaga kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Yang terakhir ada meningkatkan reputasi bisnis. Dengan memberikan pelayanan yang baik pada setiap pelanggan, bisnis bisa membangun reputasi yang baik di mata pelanggan. Reputasi yang baik akan membantu bisnis menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu penting bagi bisnis untuk memahami tipe-tipe pelanggan ini agar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan dengan tipe pelanggan yang berbeda, bisnis dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tipe pelanggan ini bukanlah label yang kaku dan mungkin ada variasi dalam perilaku pembelian di antara individu dalam setiap kategori. Oleh karena itu, bisnis harus tetap fleksibel dan terbuka untuk beradaptasi dengan kebutuhan individu pelanggan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Vinkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.